Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel latihan kaligrafi. Di video kali ini kita akan membahas biografi seorang kaligrafer asal Indonesia yang menjadi kaligrafer internasional, yaitu Kiai Haji Muhammad Faiz Abdullah Razak. Beliau adalah kaligrafer yang membuat mushaf di Masjid Istiqlal yang diyakini banyak orang sebagai mushaf terindah di dunia. Bill Clinton sampai berhasrat menyaksikan langsung. Kerajaan Saudi Arabia pun mengundangnya ke istana untuk jamuan khusus para khattat. Buah jatuh memang tak jauh dari pohonnya. Setiap anak pun mewarisi bakat orang tuanya. Begitulah bakat yang dimiliki Ustadz Faiz. Dirinya telah mewarisi bakat yang dimiliki abahnya. Dia pernah berujar, al-ilmu nurun, ilmu itu nurun. Jadi bukan ilmu itu cahaya. Ayah saya kaligrafer otodidak dan bakatnya menurun pada saya. Ustadz Faiz adalah seorang kaligrafer emas yang pernah dimiliki Indonesia. Dia dilahirkan di Desa Lengkong Ulama, Tangerang, Provinsi Banten pada 11 November 1938. Muhammad Faiz menekuni khat sejak usia dini. Dia putra dari seorang pionir khat di Indonesia, yaitu Kiai Haji Muhammad Abdul Razak almarhum. Dari beliaulah dirinya belajar. Sejak usia 15 tahun, Faiz sudah membantu sang abah menulis kitab-kitab berbahasa Arab atau tulisan Arab bahasa Melayu, Sunda, Jawa, dan Madura yang disebut dengan tulisan pego atau Melayu Arab. Sejak kecil Faiz tidak diajarkan abjad ABCD. Abahnya hanya mengajarinya huruf Arab, alif, ba, ta, sa. Sejak bangun tidur, dia diajak sholat lalu mengaji. Kadang-kadang orang tuanya agak keras mendidiknya. Kalau tidak hafal saya dicambuk. Tapi semua itu saya kenang indah sekali sampai sekarang, ucapnya. Apa yang saya rasakan sekarang adalah buah kesungguhan didikan orang tua, tambahnya. Bakat Faiz baru terlihat ketika dirinya berusia 14 tahun dan duduk di bangku SMP. Sebab nyatanya, tulisan Faiz saat masih duduk di bangku MI sangatlah jelek. Bahkan tulisannya sempat diejek murid ayahnya. Namanya Abdullah Alatas, seorang khattat yang bekerja di Departemen Penerangan Republik Indonesia bidang seksi bahasa Arab. Suatu ketika ia berkunjung ke rumahnya untuk setor tulisan kepada Kiai Haji Abdul Razak. Saya dilecehkan, dia memanggil saya lalu meludahi tangan saya sambil berkata, "Kamu nggak ada potongan jadi penulis khat," ucapnya kesal. Perasaan jengkel itu dipendamnya hampir 5 tahun lamanya. Tapi ejekan itu pula yang melecutnya untuk lebih giat belajar khat. Pada akhirnya saya menyadari bahwa dirinya lah yang memacu semangat belajar saya, ujarnya. Hingga sekarang pun setelah sholat saya masih mendoakan dirinya agar mendapat tempat di sisinya, tambahnya. Tahun 1952 keluarganya pindah ke Malang. Abahnya yang tadinya bekerja sebagai pegawai negeri lebih memilih keluar dan menjadi penulis khat untuk penerbit Salim Nabhan Surabaya. Karena permintaan dari penerbit yang begitu banyak dan butuh cepat, abahnya meminta Faiz untuk membantunya. Saya pun mulai belajar khat pada abah dan intinya adalah praktek tuturnya. Sejak itulah dirinya berkembang cepat dan matang menulis khat. Ketika duduk di bangku SMP kelas 3 bagian ilmu pasti dan ilmu alam, kepala sekolah memanggilnya dan mengatakan, "Faiz, melihat potonganmu, saya punya firasat kamu nggak ada potongan di umum." Baru 4 bulan sebagai siswa kelas 3, saya disuruh ikut ujian PGAF dan lulus dengan hasil sangat memuaskan. Jadi saya meloncat 2 tahun, paparnya. Faiz pun lantas melanjutkan studinya di SGHA, Sekolah Guru Hakim Agama, di Malang. Mengingat banyaknya guru-guru hakim agama yang dibutuhkan, guru-gurunya di SGHA meminta dirinya untuk langsung mengikuti ujian, padahal dirinya baru setahun sekolah. Para guru memilih dirinya karena dianggap paling menonjol. Saya pun kembali meloncat 2 tahun, ucapnya. Setelah lulus tahun 1958, Faiz pun melanjutkan belajar di Pondok Pesantren Gontor.
Lagi-lagi waktu pendidikan di Gontor yang harus ditempuh selama 6 tahun hanya dilaluinya dalam waktu 2 tahun 8 bulan. Selama mondok itu pula Faiz masih tetap membantu abahnya menulis khat untuk penerbit Salim Nabhan Surabaya. Al-Quran yang sudah rusak dipreteli untuk kemudian ditulis. Yang kurang hitam saya hitamin. Wow, yang buntu saya bolongi pakai tinta putih, ujarnya. Akibat ulahnya itu dirinya sempat dianggap stres oleh santri lainnya dan diadukan kepada Kiai Imam Zarkasi. Tapi sejak laporan itu, Faiz malah diangkat menjadi santri khusus. Dia tidak lagi makan di dapur pesantren dengan menu 4T, tempe, tahu, tewel, dan terong. Karena dirinya telah diangkat sebagai guru khusus khat. Selain nyantri, saya juga guru, katanya sambil senyum di gulung. Di antara buku pelajaran Gontor yang ditulisnya adalah buku wajib Al-Fiqhul Wadih, karangan Profesor Dr. Mahmud Yunus. Selain belajar pada ayahnya, Faiz juga belajar khat pada Amidul Khattatin, Sayyid Ibrahim dari Mesir. Dia adalah guru besar para kaligrafer. Uniknya, Faiz belajar melalui media surat menyurat. Lulus dari Gontor, Faiz mulai mengajar bahasa Arab, khat dan tarikh di Man Bangil, Pesantren Wahid Hashim, Persis Sidogiri dan Yapi. Faiz menikah pada tahun 1973 dan memiliki 3 anak. Tapi hasil dari mengajar masih belum mencukupi kebutuhan hidupnya. Tahun 1979, dirinya mendapat beasiswa belajar di King Abdul Aziz University Jeddah mengambil Fakultas Tarbiyah. Saat kuliah saya malah dapat menghidupi keluarga sebab penghasilan saya waktu itu sampai 5.000 real. Tutur pria yang pernah juara 2 khat tingkat internasional di Jeddah, Saudi Arabia tahun 1979 ini. Selain belajar, dirinya juga bekerja sebagai khattat atau desainer di Al-Faruqi Advertising Jeddah, Al-I'timad Print Press Jeddah, dan Departemen Luar Negeri Kerajaan Saudi Arabia di Jeddah. Faiz pun berkesempatan mengunjungi Sayyid Ibrahimi di Mesir dan mendapatkan ijazah langsung darinya. Faiz pun mengasah kemampuan khatnya dengan master-master khattat dari Turki, Iran maupun Mesir. Sepulang dari Saudi Arabia, Faiz mendapat ujian begitu berat, dirinya terserang penyakit pembuluh darah selama 8 bulan. Semua miliknya ludes untuk berobat, termasuk TV, video, radio, hingga perhiasan istrinya habis terjual. Dalam kepedihan itu, Faiz mulai introspeksi diri dan berdoa. Ya Rob, saya bekerja di tanah suci, saya kerja halal, menulis dan menulis, kenapa saya dicoba begini? Renungnya waktu itu, saya hampir tidak kuat waktu itu, tambah alumnus pesantren tinggi ilmu fikih dan dakwah Bangil, Jawa Timur itu. Akhirnya di suatu malam, dirinya mendapatkan suatu jawaban. Dirinya teringat sebuah hadis, barang siapa yang menyimpan ilmu, maka kelak pada hari kiamat Allah akan menjadikannya kendali dari neraka. Saya pun menangis, ternyata saya tidak mengamalkan ilmu saya, katanya. Ilmu khat serta ilmu yang saya peroleh dari mondok dan kuliah maupun madrasah dulu harus diamalkan. Tekad penyuluh utama khat di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ini. Dia pun mulai kembali merambah karir di dunia khat dan mengajar. Tahun 1984 dirinya dipanggil oleh Darul Fikri, Beirut, perwakilan Jakarta sebagai penerjemah dan korektor. Faiz juga diangkat sebagai pegawai Saudi Arabia sebagai dai atau dosen bahasa Arab yang diperbantukan di beberapa pesantren di Jawa Timur oleh Kedubes Saudi Arabia di Indonesia. Tahun 1991 dirinya diminta abahnya untuk menggantikan dirinya menyelesaikan proyek Mushaf Istiqlal. Saat itu ayah sudah uzur dan sakit-sakitan. Saya sempat menolaknya tapi abah tetap bersikuku agar saya menggantikannya, ujarnya. Amanah itu segera dilaksanakannya. Sebagai desainer kaligrafi, Faiz dibantu 5 orang khattat, sedangkan untuk ornamen dia dibantu oleh para seniman desain grafis ITB di bawah koordinasi Profesor Dr. Ade Firus dan Dr. Andas Ahmad Haldani. Tak disangka Mushaf Istiqlal rampung dengan begitu indahnya, sampai-sampai berita keindahannya didengar oleh Presiden Amerika Serikat waktu itu, Bill Clinton. Tahun 1995, Clinton datang ingin menyaksikan langsung keindahan mushaf yang dianggap terindah di dunia itu. Faiz pun bertemu Clinton dengan didampingi Menteri Agama Republik Indonesia Tarmizi Taher.
Setelah itu Faiz mulai menulis mushaf Sundawi dan melaksanakan proyek kaligrafi masjid, di antaranya Masjid Nasional Istiqlal Jakarta, Masjid At-Taqwa Silirit Bali Utara, Masjid Agung Bengkulu, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Masjid Baitur Rahman PKT Bontang Kalimantan Timur, Masjid Agung Tuban, Masjid Agung Nurul Falah Kalimantan Timur, Masjid Islamic Center Samarinda Kaltim, Masjid Agung Bangkalan Madura maupun Masjid Baitul Hamdi Provinsi Jawa Timur. Ustadz Faiz menjadi satu-satunya khotot dari Indonesia yang diundang oleh Kerajaan Saudi Arabia untuk menerima penghargaan bersama para khotot seluruh dunia. Intinya dalam menulis khot itu adalah keikhlasan, ujarnya. Hasil karya mencerminkan jiwa sang pembuat seindah apapun karya itu. Tapi jika tak memiliki ruh, tetap seperti benda mati. Ikhlas adalah ruhnya, tambah Dewan Hakim MTQ Nasional ini. Oke teman-teman, itu saja penjelasan biografinya. Semoga bisa menambah wawasan kaligrafi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.